Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang terhormat kepada Mr. Babai Barmawi, MSI, selaku dosen mata kuliah Cyberculture. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita ke dalam zaman kebenaran. Perkenalkan, saya Nurul Komala dengan NIM 23841100029 ingin menyampaikan tentang dakwah di cyberculture. Dakwah di cyberculture. Nah, apa sih pengertian dari dakwah di cyberculture? Dakwah cyberculture adalah upaya penyebaran pesan-pesan keagamaan, moral, dan nilai-nilai positif melalui platform-platform digital dan teknologi informasi. Nah, seperti media sosial, situs web, aplikasi, dan berbagai alat digital lainnya. Nah, ini merupakan adaptasi dari dakwah dalam era digital untuk mencapai khalayak yang lebih luas dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Nah, apa sih ciri-ciri dari dakwah cyberculture ini? Yang pertama, penggunaan platform digital dan media sosial sebagai sarana utama untuk menyebarkan pesan dakwah. Yang kedua, konten yang menarik, informatif, dan sesuai dengan audiens yang dituju. Yang ketiga, memanfaatkan visual, video, dan konten multimedia untuk menarik perhatian. Yang keempat, dapat diakses secara luas oleh berbagai kalangan, terutama generasi muda yang aktif dalam dunia digital. Selanjutnya ada jenis-jenis dakwah cyberculture. Yang pertama, ada podcast keagamaan, yaitu penyampaian pesan keagamaan melalui format podcast audio. Yang kedua, ada video dakwah. Nah, yaitu pembuat konten video yang mengangkat tema-tema tentang keagamaan. Yang ketiga, ada live streaming. Nah, apa sih live streaming itu? Live streaming ini menjelaskan penyampaian ceramah, pengajian, atau diskusi secara langsung melalui platform live streaming. Yang keempat, social media campaigns. Nah, yaitu menggunakan media sosial untuk kampanye dakwah dengan strategi dari hashtag tertentu. Selanjutnya, contoh dari dakwah cyberculture. Nah, apa aja sih contoh-contoh dari dakwah cyberculture itu? Yang pertama, ada channel YouTube Islami. Nah, channel YouTube yang menyajikan konten ceramah, tanya jawab, diskusi keagamaan. Nah, seperti di YouTube-nya Ustadz Hanan Ataki contohnya, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Halid Basalamah, dan masih banyak lainnya. Nah, konten-konten tersebut membahas tentang seputar keagamaan Islam. Yang kedua, podcast Islam di Spotify. Nah, siapa sih yang nggak punya Spotify gitu di zaman sekarang? Nah, di podcast ini membahas isu-isu keagamaan yang dapat diakses melalui platform aplikasi Spotify. Nah, contohnya itu seperti di Spotify Indonesia itu terdapat sejumlah podcast-podcast yang membahas tentang dakwah Islam. Podcast-podcast yang membahas tentang isu keagamaan ada dari Sobat Muslim. Nah, Sobat Muslim ini podcast yang membahas tentang kehidupan sehari-hari dengan pandangan Islam, mengulas beragam topik seperti kebersihan, pergaulan, hingga kisah-kisah Islami. Yang kedua ada Talk Islam. Nah, isi dari podcast Talk Islam ini mengupas berbagai aspek kehidupan dengan pandangan Islam. Nah, podcast ini membahas berbagai topik mulai dari akhlak, ibadah, hingga isu-isu aktual dengan pendekatan keagamaan. Yang ketiga, ada dari podcastnya Ajaibnya Islam. Nah, podcast yang membahas keajaiban dan keistimewaan agama Islam, mengulas tentang mukjizat Al-Quran, sejarah Islam, dan berbagai kajian keislaman lainnya. Contoh selanjutnya dari dakwah cyberculture yaitu live Instagram dakwah.
Apa sih live Instagram dakwah itu? Nah, jadi seorang ustaz atau ustazah ini melakukan live streaming di akun Instagram mereka untuk berinteraksi langsung dengan para followersnya yang ada di Instagram. Nah, para followers ini biasanya mengikuti Instagram yang menurutnya baik untuk diikuti, yaitu seputaran tentang kajian Islam atau dakwah Islam. Contoh selanjutnya yaitu webinar agama. Webinar agama itu seperti diskusi online tentang tafsir Al-Qur'an melalui platform Zoom atau Google Meet gitu kan, atau dari video call WhatsApp itu bisa. Nah, yang keenam, contoh dari dakwah cyberculture yang keenam yaitu aplikasi bimbingan spiritual. Nah, yang pertama ada aplikasi Muslim Pro. Muslim Pro ini aplikasi ini menyediakan waktu sholat, arah kiblat, dan panduan sholat. Terus isinya itu ada Al-Quran digital dengan terjemahannya. Terus ada informasi tentang aktivitas keagamaan harian seperti jadwal sholat gitu kan. Terus ada aplikasi Ayo Mengaji. Nah, aplikasi ini yaitu aplikasi pembelajaran membaca Al-Quran dengan tajwid. Terus nanti di situ di dalamnya ada fitur pengulangan dan evaluasi hafalan ayat-ayat. Nah, terus di dalam aplikasi itu ada materi pembelajaran yang interaktif. Jadi bisa gitu untuk membantu kita dalam mempelajari agama Islam lebih baik lagi. Yang ketiga ada aplikasi Doa dan Zikir Pagi Sore. Nah, aplikasi ini membahas tentang kumpulan-kumpulan doa-doa dan zikir harian. Terus ada alarm untuk mengingatkan waktu zikir, ada terjemahan ke dalam bahasa Indonesianya juga tentunya. Yang keempat ada aplikasi Muslimah. Nah, apa sih aplikasi Muslimah ini? Di dalamnya itu mengandung konten keislaman khususnya untuk para perempuan nih, untuk perempuan. Terus isinya itu mengandung artikel, video, dan tips kecantikan Islami. Siapa sih yang gak mau cantik gitu secara Islami ya kan? Terus di dalam aplikasi itu ada inspirasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Aplikasi selanjutnya yang bisa teman-teman download yaitu aplikasi Al-Quran. Nah, di dalamnya itu mengandung Al-Quran digital dengan terjemahan dan tafsir, fitur pencarian dan bookmark untuk memudahkan pembaca. Terus di dalamnya itu ada rekaman qori-qori terkenal untuk teman-teman bisa mendengarkan tilawah Al-Quran gitu. Aplikasi yang terakhir yaitu ada Hadis Collection All-in-One gitu. Aplikasi ini yang memuat koleksi hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dari berbagai kitab hadis terkenal dengan terjemahan dan penjelasan. Nah, itu tadi contoh-contoh dari dakwah cyberculture. Nah, yang terakhir, contoh penerapan dakwah cyberculture dalam kehidupan. Yang pertama, ada kampanye sosial media. Apa sih kampanye sosial media itu? Sebuah organisasi dakwah membuat kampanye di media sosial dengan menggunakan visual yang menarik dan narasi yang sederhana untuk menjelaskan nilai-nilai etika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kampanye ini mengajak masyarakat untuk berbuat baik dan merawat lingkungan sekitar. Nah, yang kedua, podcast dakwah. Seorang penceramah membuat podcast reguler yang dapat diakses melalui berbagai platform digital. Nah, podcast ini membahas topik-topik keagamaan, memberikan pandangan baru, dan menjawab pertanyaan dari si pendengar. Terus yang ketiga, webinar agama. Sebuah lembaga keagamaan menyelenggarakan webinar rutin melalui platform video conference. Webinar ini melibatkan pembicara-pembicara terkemuka yang membahas berbagai aspek kehidupan dalam perspektif keagamaan. Terus contoh penerapan yang keempat yaitu aplikasi mobile bimbingan spiritual seperti aplikasi-aplikasi yang tadi itu. Nah, pengembangan aplikasi mobile yang memberikan panduan ibadah, kajian keagamaan, dan bimbingan spiritual. Aplikasi ini juga memiliki fitur interaktif untuk bertanya dan berdiskusi. Seperti contoh tadi ya, berarti aplikasi-aplikasi yang tadi gitu. Contoh penerapannya. Yang kelima, konten video dakwah.
Seorang dai membuat konten video singkat dengan bahasa yang mudah dipahami, menyebarkan pesan-pesan keagamaan, motivasi, inspirasi melalui platform berbagi video. Seperti tadi ada podcast, ada YouTube, ada live streaming gitu. Yang keenam, ada blog pribadi. Nah, seseorang menulis blog pribadi yang berisi refleksi spiritual, pengalaman keagamaan, dan pandangan pribadi terhadap isu-isu kehidupan. Blog ini dibagikan melalui media sosial untuk menjangkau pembaca yang lebih luas. Nah, melalui penerapan dakwah cyberculture ini, pesan-pesan keagamaan dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat, terutama generasi yang aktif menggunakan teknologi digital seperti Gen Z saat ini. Sekiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan kurangnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.